Nah itu akan malah jadi bumerang buat kita. Itu yang ngelatih aku biar bisa public speaking gitu, berusaha dan terobos itu. Jadi sebenarnya komunikasi sepenting itu dalam dunia kerja. Komunikasi itu bisa dipelajari, jadi jangan stuck di situ aja. Hai teman-teman, selamat datang kembali di EduSphere, ruang berkembang dan berkarir. Tentunya dengan aku Diana Yolestari yang akan menemani kalian dengan obrolan santai dan penuh insight. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang seringkali dianggap sepele, tapi ternyata bisa bikin karir kita itu naik level. Nah, ngomongin karir, di sini siapa sih yang nggak mau sukses? Tentunya kita semua mau sukses, tapi seringkali kita lupa bahwa komunikasi memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan karir atau membangun relasi kita gitu. Dengan adanya hal ini, hari ini kita akan membahas bahwa komunikasi itu adalah soft skill nomor 1 yang perlu diasah. Hari ini aku nggak sendirian, udah hadir bareng aku seorang komunikator ulung, public speaker, dan mentor komunikasi yang tentunya sudah membantu banyak orang untuk tampil percaya diri. Nah, di sini aku tentunya bareng Kak Fitri. Hai Kak Fitri. Halo dia dan halo semuanya. Kak Fitri apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya Bun, udah baik banget, cukup baik, apalagi habis libur lebaran. Oh, masih fresh, masih banyak fresh. tenaganya. Oh masih, iya betul baru di recharge ya kemarin. Iya benar banget. Oke, nah kalau sekarang Kak kesibukannya apa sih? So far sekarang kerja aja sih, udah mulai kerja seperti biasa sama ikut podcast kayak gini. Bener. Nah Kak, aku penasaran banget nih gitu. Mungkin banyak orang di luar sana yang melihat Kakak tuh sekarang sudah lancar bicara atau apa ya, udah biasa gitu ya untuk ngomong di depan orang, udah luwes banget gitu. Terus percaya diri lah untuk menyampaikan apapun yang memang sudah Kakak lakukan gitu. Nah itu tuh sebenarnya Kak, itu Kakak memang dari awal tuh tipe yang luwes ngomongnya atau emang yang mudah untuk berbicara depan banyak orang, atau memang sebenarnya tuh introvert dan belajar dari banyak pengalaman aja gitu? Gimana tuh Kak? Sebenarnya agak panjang ya Dian, but mungkin teman-teman ada beberapa yang relate. Jadi kalau dibilang langsung luwes ngomong gitu juga enggak, pasti ada prosesnya. Tapi emang dari dulu, kebetulan waktu aku SD, aku pernah dipaksa untuk bisa ngajar anak-anak ngaji, TPA gitu. Jadi secara otomatis itu yang ngelatih aku biar bisa public speaking gitu di depan orang. Cuma ya namanya anak kecil kan nggak tahu ya, nggak sadar ya begitu. Sampai waktu SMP ikutlah kayak organisasi sekolah. Dari situ jadi terlatih lagi ngomongnya. Terus waktu SMA jadi ketua OSIS. Jadi harus bisa ngehandle banyak orang. Meeting, rapat, kayak gitu tuh kayak udah hal yang lumrah gitu. Terus kebetulan kuliahnya ngambil komunikasi, jadi itu harus skill wajib anak komunikasi gitu. Cuma ya nggak langsung pro gitu sih, karena memang di dalam prosesnya itu aku banyak belajar. Terus aku juga banyak belajar dari mentor, terus otodidak, terus ya kayak kita kayak gini, itu juga banyak nambah skill aku untuk lancar ngomong sih. Jadi nggak yang tiba-tiba mak beduduk gitu bahasa Jawanya ya, buat langsung bisa gitu dia. Oke, berarti tuh prosesnya tuh cukup panjang, ternyata dari kecil ya udah dilatih. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ya gitu deh, panjang. Oke, tapi pengen tahu aja sih ini mah ya Kak, kayak kan prosesnya cukup panjang gitu ya, sampai sekarang tuh bisa bikin orang lain juga percaya diri gitu ya gitu. Tapi ada gak sih momen-momen tuh Kakak kayak aduh pas lagi ngomong atau lagi menyampaikan sesuatu gitu, dia nyampe gak ya apa yang aku obrolin gitu? Sebenarnya itu salah satu tantangannya ketika kita komunikasi sama orang ya. Tujuannya komunikasi itu adalah menyampaikan pesan dari kita itu nyampe gak sih ke orang ini. Ya namanya juga manusia, pasti ada kalanya pesan yang aku sampaikan ke orang ini tuh sampai, tapi ada juga enggak, akhirnya miss, akhirnya berantem kayak gitu. Itu adalah hal yang lumrah. Tapi gimana caranya kita biar mengurangi itu? Jadi ya makin kesini belajar aja sih gitu. Nah kita tadi udah ngebahas pengalaman Kakak ya yang dari SD, SMP sampai SMA, itu cukup lumayan ya Kak ya berarti. Dan tadi juga Kakak sampaikan bahwa komunikasi itu penting gitu. Nah tapi di era yang saat ini Kak, yang dimana di era industri gitu yang sekarang tuh kita harus cukup dinamis ya, harus
sigap lah gitu Iya, dalam satset satset semua lah, ya. betul, satset gitu. Itu sepenting apa sih Kak gitu untuk di dunia industri? Kalau misalkan kita udah industri, itu tuh komunikasi sepenting itu. Apalagi kalau misalkan kita kerja ya. Betul. Karena lancarnya suatu pekerjaan itu kan karena komunikasi juga. Kalau misalkan informasinya nggak sampai ke bawahan, nggak sampai ke rekan-rekan, ya pekerjaan itu akan mandek. Akhirnya ya udah selesai gitu aja. Akhirnya timbul masalah. Nah, jadi komunikasi itu sebenarnya sepenting itu. Ya nggak harus yang kita berkoar-koar atau kita nge-broadcast, tapi dengan kita menyampaikan pesan kita ke rekan kerja kita, terus ke teman-teman kita present dan lain sebagainya, itu ngebantu untuk memperlancar nih. Apalagi sekarang udah dinamis banget ya. Betul. Informasi tuh satset banget, secepat betul, itu. betul. Apalagi kayak orang upload dikit udah jadi informasi Betul. gitu. Apalagi Dian pernah kayak gitu? Belum. Aduh, nanti Belum. tiba-tiba temennya, lah kok dia malah jalan-jalan, kita lagi Betul. pusing kerja kayak gitu. Jadi sebenarnya komunikasi sepenting itu dalam dunia kerja, apalagi industri yang dinamis kayak gini sih. Tadi sempet aku ngutip salah satu contoh ya Kak ya. Tadi Kakak bilang hal sekecil kayak misal teman kantor liburan bikin snap, kita lagi pusing gitu ya, pasti ada rasa kok dia bisa ya liburan gitu. Nah kalau ada hal-hal seperti itu gitu Kak, itu tuh sebenarnya itu memang sudah menjadi salah satu cara kita berkomunikasi atau menginfokan sesuatu atau gimana tuh Kak? Sebenarnya mungkin kalau misalkan teman-teman pada kerja, pasti kan ada yang namanya tuh cuti atau libur. At least kita bisa info ke teman kita, biar kalau misalkan coba dia di posisi itu, dia lagi pusing, terus akunya bikin story lagi di Bali gitu, gimana perasaannya? Agak aduh gitu Kesel ya, agak aduh. Nah, jadi untuk informasi, gue lagi cuti loh gitu, atau bisa dengan info tekstual, atau bisa sama broadcast, atau bisa sesimpel kita pasang PP lagi cuti, itu bikin kayak oh iya ternyata Fitri lagi cuti, oh ya udahlah take your time gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih orang ada tanggung jawab nih yang aku belum selesai, terus tiba-tiba aku bikin story lagi di Bali, gimana perasaan Jen? Ya sih agak sedikit aduh Kesel kok bisa banget, ya gitu, kok bisa ya gitu ya pikirannya tuh. Jadi kayak gitu, sepenting itu komunikasi, sesimpel ngabarin aja kalau misalkan kita lagi kerja. Itu salah satu bentuk kita ngehargain dan kita menghormati rekan kerja kita. Karena ya balik lagi, kita kerja nggak sendiri, tapi kita melibatkan banyak orang gitu. Betul. Mau ningkatin skill kamu tanpa ribet? Di E17 Course, kamu gak cuma ikut pelatihan, tapi siap jadi andalan. Yuk sekarang giliran kamu, daftar hari ini dan wujudkan masa depanmu. E17 Course, langkah cerdas bikin kamu naik kelas. Gini Kak, dengan yang tadi gitu, ada beberapa orang mungkin ya seharusnya menghargai gitu untuk memberikan info ke teman rekan atau rekan kerjanya gitu. Tapi mungkin kan atau bisa jadi sebagian dari mereka tuh sedikit introvert gitu Kak, untuk malu untuk berkomunikasi. Atau mungkin teman-teman di rumah juga itu banyak yang sedikit introvert gitu sehingga malu even cuman mengabari gitu ya kayak ada ya beberapa orang seperti itu gitu. Ada, pasti Betul, ada sih ada kayak ya gitu. Kak ya. Nah dengan hal kayak gitu gimana sih Kak supaya kita nih jiwa-jiwa introvert ini gitu bisa pede atau bisa lebih enjoy aja gitu untuk menyampaikan ide-ide yang kita punya? Sebenarnya banyak cara untuk menuju ke Roma. Kalau kata-kata kayak gitu, tapi sebenarnya malah lebih bagus komunikasi orang introvert daripada ekstrovert. Oh ya? Kenapa? Karena orang introvert itu dia cenderung untuk lebih memahami situasi, sedangkan orang yang ekstrovert itu tuh mereka lebih ke ceplos-ceplos Betul. atau langsung dar-der-dor gitu. Jadi tugasnya ekstrovert itu adalah mempres biar mereka nggak kemana-mana. Kalau introvert adalah mengeluarkan keberanian gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan merasa takut untuk ngabarin atau apa, ada yang namanya fitur chat, ada yang namanya teman dekat, atau kita merasa nyaman dengan rekan kita yang mana, kita bisa minta tolong dengan itu, atau kita bisa nyoba dengan itu gitu. Kalau misalkan kita cuma mengandalkan, gue takut ngomong, gue takut untuk ini, nanti dipandang sebelah mata, nanti gue diomongin jelek kayak gitu. Sebenarnya nggak semua orang tuh mikir kayak gitu loh. Itu cuma apa yang ada di imajinasi kita. Padahal ya kayak tadi kalau misalkan aku nggak ngomong nih, aku lagi cuti dan aku ke Bali, dia pasti bakal mikir, ih
ngeselin banget ya Fitri, dia kabur dari tanggung jawab dia kayak gitu. Nah itu akan malah jadi bumerang buat kita. Jadi teman-teman yang introvert, it's okay. Ada banyak cara untuk menyampaikan pendapat atau ide kita. Kalau misalkan kita takut untuk ngomong, kita bisa lewat teks. Kalau misalkan kita takut lewat teks juga, pasti kita punya temen dong. Nah kita bisa minta bantuan dia, atau kita juga bisa bantu untuk kayaknya bagusan kayak gini, tapi gue takut nih untuk ngomongnya gimana ya gitu. Sama gak semua orang itu mikir sesuai apa yang kita pikir gitu. Jadi penting untuk kita make sure bahwa pesan yang mau kita sampaikan itu sampai ke orangnya. Oke. Betul ya, ada betul ya kayak oh ya orang introvert tuh kenapa bisa lebih memahami situasi, betul banget. Jadi ketika mau menyampaikan tuh pasti akan sedikit berhati-hati dalam situasi dan penyampaiannya gitu ya. Oke, dan kalau introvert tuh lebih gitu ya, lebih berani untuk mengungkapkan ya, betul. Iya, dan biasanya lebih tepat orang introvert loh daripada ekstrovert kalau ngomong. Karena memang dia tahu bagaimana menempatkan setiap kalimat ya Kak yang keluar. Jadi kayak dia tuh lebih memahami gitu. Jadi nggak cuma sekedar war, tapi emang melihat situasi juga gitu. Kita ngomongin introvert ya Kak, orang-orang yang introvert dalam berkomunikasi gitu. Sebelum lanjut ya aku pengen tanya Kakak tuh tipe yang memang introvert atau extrovert atau ambivert gitu, gimana tuh Kak? Tapi kayaknya nggak ada istilah ambivert deh, cuma kayak banyak orang yang menyebut dirinya itu ambivert. Betul. Sejujurnya kayak aku tuh kemarin sempat nyoba tes kayak personality 16 gitu loh, tapi ternyata aku lebih cenderung introvert. Oh ya? Cuma kayak banyak orang yang nggak percaya kalau aku tuh introvert karena emang mungkin kayak lancar ngomong, kayak berani. Padahal kita nggak tahu orang tuh aslinya kayak gimana. Tapi fun fact, aku nggak tahu ya. Jadi sebelum pandemi aku tuh emang sering kayak nongkrong, terus ikut organisasi, rapat-rapat kayak gitu. Tapi after pandemi, aku pulang kampung kayak sekitar 8 bulanan lah aku di rumah, itu bener-bener kayak, kok gue jadi lupa ya cara ngomong gimana ya. Kayak nongkrong, itu tuh di otak ngomong apa, tapi yang mulut tuh keluar apa itu udah beda banget gitu. Dari situ kayak jadi kayaknya udah nggak pede deh. Akhirnya jadi ngerasa kayak insecure kalau mau nongkrong. Akhirnya jadi makin menutup diri gitu. Tapi kan kita nggak boleh kayak gitu ya. Jadi dari situ aku mencoba improve kayak aku harus gimana gitu. Sampai akhirnya coba deh lihat-lihat tutor. Kenapa ya? Apakah ini efek dari pandemi atau apa? Sampai akhirnya sekarang udah ngerasa be better sih. Cuma balik lagi tadi aku ngetes ternyata aku lebih cenderung introvert guys. So ini sebenarnya salah satu rahasia. Aduh, ini fun fact agak memalukan sih, tapi khusus buat teman-teman di sini aku akan spill. So, aku emang akan hebring kayak gini, aku akan lancar. Tapi after ini pulang aku pasti butuh waktu untuk recharge energy. Kemudian apa? Aku sama. Aku juga introvert. Jadi aku 3 kali aku ngelakuin itu dalam 1 tahun lalu. Aku jatuhnya introvert, itu emang condong, padahal bener aku tuh suka ngomong sama sih Kak gitu, tapi ternyata introvert. Jadi sebenarnya tuh yang aku pahami mungkin ya Kak, introvert tuh bukan berarti dia nggak suka ngomong, suka sendiri. Iya nggak sih, nggak kayak gitu. Tapi introvert tuh ada momen dimana kalau ekstrovert mungkin ketika ketemu orang itu dia tuh jadi lebih ceria, itu merecharge dia. Tapi kalau introvert setelah banyak ngomong kita akan nge-recharge diri kita sendiri. Iya nggak sih Kak? Iya benar. Aku kadang setelah ketemu banyak orang tuh aku bisa 2 hari tidur aja. Bangun tuh kayak cuman buat makan sama sholat ya, nonton drakor, udah selebihnya tidur gitu. Kalau Kakak gitu nggak sih? Kalau aku nggak nonton drakor, tapi aku nontonnya anime. Oh gitu. Anime, wah wibu ya. Aduh gimana ya? Soalnya apa ya? Butuh waktu dan butuh me time sendiri buat kembaliin energi gitu. Sebenarnya kadang kalau sendiri kelamaan juga ngerasa burnout, butuh energi sama orang-orang. Tapi kalau misalkan ketemu sama orang terus capek energinya. Capek bener-bener iya, sih kayak gitu. Tapi bisa kok orang introvert berkarir jadi kayak karirnya orang ekstrovert ya. Kayak sekarang aku karirku juga as public speaker juga, nge-MC ketemu banyak orang, ngomong di hadapan banyak orang. Itu banget aku mau nanya tadi tuh. Jawabnya introvert tapi nge-MC terus mentor komunikasi loh gitu. Kayak wah gitu loh, wah gitu. Tapi sebenarnya banyak loh yang sama kayak aku. Dia tuh introvert. Kayak tapi pekerjaannya tuh ekstrovert, kayak ketemu banyak orang. Kalau kalian sering lihat di TikTok atau di Instagram, itu tuh banyak
influencer yang kayak dia tuh MC atau dia presenter, tapi ternyata sebenarnya dia tuh introvert. Cuma emang passionnya dia di situ gitu. Jadi setelah aku pelajari lagi, ternyata emang ada introvert yang emang dia introvert di sosialnya aja, ada dia tuh introvert di pokoknya di berbagai bagian gitu. Jadi nggak pure orang introvert tuh menyendiri, terus kayak wibu nonton Oh doang. iya betul, nggak punya temen ya nggak sih? Kayak iya nggak sih Kak, kayak itu nggak punya temen, tidur. Iya, aduh, itu pandangan orang-orang terhadap orang introvert. Padahal introvert itu ya bisa berkembang kayak yang tadi. Orang introvert cenderung lebih bisa memahami situasi, jadi kayak lebih efektif juga. Cuma memantik keberaniannya aja gitu. Oke. Nih dia jadi host juga introvert katanya. Agak sedikit kaget juga sih. Ya tapi bisa kan? Iya betul betul. Tapi nih Kak, gimana sih kalau apa ya, kadang tuh di beberapa momen kita sebagai introvert ya gitu, kita tidak melabeli kalau kita introvert, tapi Iya. ini kan hasil tes lah gitu, Iya. gitu. Oke kayak, Kakak kan tadi introvert gitu, gimana sih cara untuk setelah istirahat panjang mengembalikan mood, ketemu banyak orang di tempat kerja gitu kan, Kakak MC terus juga sebagai mentor komunikasi, gimana sih Kak untuk ngembaliin mood itu? Oke, kalau aku sih sebenarnya selain tadi aku butuh waktu sendiri. Kalau misalkan emang jadwal kerjanya padat nih, hari ini terus besok, apalagi kan kalau di dunia event itu jarak event itu kadang mepet-mepet ya. Kalau kayak gitu biasanya aku pakai dopingan. Oh doping. Dopingannya orang-orang kan beda ya. Ada yang tidur dulu, Tidur, atau ya. ada yang nonton, Betul. ada yang pakai coklat, ada yang pakai makanan Manis ngapain gitu-gitu ya. atau ketemu orang yang disayang. Aduh. Itu juga bisa ngebantu kita buat naikin mood gitu. Kalau aku biasanya ngopi sih, kopi paling gitu. Jadi kalau misalkan otak udah mulai lemot nih, atau aduh kayaknya udah capek banget energi, udah minum kopi, habis itu kayak langsung naik moodnya, langsung naik energinya kayak gitu. Oh gitu. Kopinya tuh yang americano atau yang ada manis-manisnya? Ya dulu sih americano ya bun, sekarang kayak udah makin tua, jadi kayak ya udahlah yang ada manisnya dikit gitu biar Asam nggak lambung ya, pahit. asam lambung. Iya, jadi tetap enak loh, bikin sesuatu yang bikin kita tuh nyaman gitu. Kalau kita nyaman, kita happy, mau gak mau mood kita akan naik gitu. Ngomong-ngomong nih Kak gitu, di sekarang yang benar-benar di masa atau di era digital gitu ya, semakin berkembang gitu, terus juga komunikasi secara teks juga semakin dominan gitu ya Kak ya. Sebenarnya apakah komunikasi secara virtual ini gitu bisa sama efektifnya sama komunikasi tatap muka? Bisa. Oh bisa. Bisa banget, karena sejujurnya aku kan kerja full WFH ya. Oh ya. Tapi aku juga bisa kerja langsung kayak gini. Jadi mungkin aku spill dikit. Aku tuh kerjanya as bantu, namanya kalau di kerjaan itu client support success. Jadi kalau misalkan ada orang yang butuh bantuan, aku akan bantu mereka. Dan full aku kerjanya itu by chat gitu. Kalau enggak, aku kerjanya itu meeting. Jadi aku sering meeting dengan berbagai macam karakter klien gitu. Dari yang mereka tuh kurang aktif ya, pasif. Jadi aku harus yang reminder mereka. Dari yang mereka tuh banyak nanya kayak gitu. Dan sejujurnya mungkin ada beberapa orang, kalau orang zaman dulu generasi boomer, mereka akan butuh kayaknya kita harus ketemu gitu. Iya, betul. Biasanya ngajakin ketemu itu tuh bapak-bapak atau ibu-ibu. Tapi kalau misalkan masih kayak sepantaran kita atau yang under 40, mereka kayak ya udah kita online meeting aja cukup gitu. Jadi sebenarnya komunikasi untuk digital atau tatap muka itu sebenarnya sekarang udah mulai sama sih. Cuma di berbagai bagian tertentu emang tatap muka nggak bisa menggantikan yang virtual atau sebaliknya kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya komunikasi virtual itu juga sama lah gitu ya, bagaimana cara kita menyampaikannya aja gitu ya Kak ya. Nah terus ada nggak sih Kak kelebihan ataupun kekurangan gitu dari komunikasi virtual ini? Ada. Oh, ada ya, pasti ada ya Kak ya, pasti ada. Pasti, kayak semua hal itu pasti ada plus minusnya. Kalau keunggulan dulu ya, keunggulannya kalau kita misalkan cuma virtual meet atau kita tekstual, itu satu, lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga, terus abis itu lebih efisien juga. Terus sekarang kalau misalkan kita meeting pakai Google Meet atau Zoom, itu kan bisa di-record. Jadi kalau misalkan nanti lupa, ya kita bisa recall lagi gitu, kita bisa nonton gitu. Terus kalau misalkan online, itu juga hemat ongkos, Bun.
Karena ya udah kita mengeluarkan kuota aja kayak gitu, dan lebih efektif karena ya udah kita nggak perlu berpindah tempat. Sedangkan kalau kita tatap muka itu kadang yang bikin budgeting boros adalah tempatnya. Abis tempatnya terus kita harus ke sananya, ke venue-nya kayak gitu. Itu positifnya. Sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin bisa ditambahin kali ya. Di kolom komen, betul. Jadi biar rame, biar banyak yang komen gitu. Terus negatifnya ya? Negatifnya ya itu. Karena kita nggak ketemu langsung, jadi kayak rasa kedekatan antara kita sama orang yang kita komunikasiin itu mungkin agak kurang. Terus kita juga nggak bisa secara langsung tahu nih gesturnya tuh kayak gimana. Nih orang sebenarnya ngomong WKWK tuh sebenarnya ketawa beneran. Betul. Atau emang Ketawa virtual. kayak gitu. Sekarang banyak ya banget. konten-konten yang bilang kalau teks doang kayak gitu, bilang OTW tapi nyata ya Masih mandi, baru bangun iya, mandi. kayak gitu. Itu sebenarnya negatif-negatifnya. Terus abis itu kadang kalau misalkan kita di meet yang emang kerjaan yang formal, yang emang kita butuh profesionalisme, kadang gangguan sinyal itu sangat-sangat annoying sih. Jadi kita harus bisa menghindari itu. Ya gimana, kita harus bisa antisipasi gitu, kayak sinyal. Terus habis itu bisa jadi kayak cam kita rusak, atau nggak sengaja kita lagi kelas nih atau kita lagi meeting, mic kita tiba-tiba nyala pas kita lagi ngomong hal yang kurang berkenan. Betul. Kan banyak tuh kejadian di konten-konten kayak gitu ya. Nah itu sih yang kita lebih harus hati-hati. Jadi meskipun itu efektif dan memudahkan kita juga tetap harus hati-hati, nggak boleh yang sembrono ya. Meskipun kayak mungkin puncaknya pas pandemi ya kita jadi Iya, berubah betul. kayak virtual gitu. Jadi ya sebenarnya balik lagi kita harus bisa pinter-pinter ngolah itu gitu. Oke deh. Oke, ngomongin kayak tadi komunikasi virtual gitu sama komunikasi tatap muka nih Kak. Kayak aku tuh sering banget nih di beberapa kejadian gitu dalam keluargaku sendiri sih ini ya Kak ya. Jadi kita lagi kumpul keluarga nih gitu ya. Iya. Lagi kumpul keluarga. Bukannya saling ngobrolnya lagi ada apa ya, momen gitu ya, karena kita jarang nih kumpul-kumpul keluarga gitu. Tapi ternyata saling asik, ada yang video callan sama keluarga yang nggak ada di situ, atau justru ada yang sama temen-temennya dalam virtual gitu. Itu kalau dalam kondisi kayak gitu, kamu percaya sih kayak kadang tuh kita yang ketemu di jauh kita yang ketemu jatuhnya malah nggak quality time gitu ya. Benar, kalau kata pepatah itu kayak yang dekat malah jadi jauh, yang Betul. jauh malah mendekat. Nah, itu kayak gitu. Kalau menurut kakak tuh dalam keadaan kayak gitu tuh kita seharusnya seperti apa sih Kak? Aduh bingung ya bilangnya, tapi karena itu yang terjadi realita. Betul. Apalagi kemarin kita lebaran, mungkin teman-teman juga merasakan, apalagi Dian ya, kayak waktunya quality time sama keluarga nih, tapi ternyata malah sibuk handphone sendiri, Betul. main game, apalagi anak-anak kecil sekarang. Iya, zaman sekarang gadgetnya Ih, udah sumpah kuat ya. banget. Mantap Lebih banget. pintar dari kita malah kadang. Iya, gamenya malah lebih banyak. Iya, lebih banyak. Handphonenya lebih canggih. Betul. Memorinya lebih besar. Tapi sebenarnya balik lagi ya, komunikasi secara virtual itu kalau misalkan kita ngambil dampak positifnya dan kita bisa memanfaatkan hal yang positif, itu akan sangat berguna untuk kita, dan itu sangat membantu apapun yang kita butuhkan, dari pekerjaan, dari tadi keluarga, Betul. pertemanan, itu sangat membantu kita. Terus kalau misalkan tadi quality time-nya jadi kurang. Nah, mungkin ya bisa kita menerapkan rules sedikit gitu pas kita lagi ngumpul. Boleh dong kita lagi nongkrong nih, handphonenya dientarin dulu ya. Betul. Nah, itu salah satu solusi juga kalau misalkan kita pengen benar-benar quality time. Kadang orang lagi pacaran kayak ditelepon mulu, sleep callan mulu, tapi pas ketemu malah cowoknya main handphone sendiri atau ceweknya main handphone sendiri. Itu kan Betul. jadi kayak kurang gitu ya. Jadi mungkin kita juga harus bisa membatasi kapan kita harus fokus ke virtual sama kita harus tatap muka gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya nih virtual sama tatap muka itu gimana? Ya sebenarnya semua ada plus minusnya sendiri. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian, dan kita juga bisa menyikapinya dengan baik ya. Jangan sampai kita terlalu terlena dalam dunia virtual terus kita lupa sama yang realita gitu. Tapi jangan juga kayak kita fokus sama realita toh virtualnya ketinggalan. Karena kan perkembangan zaman kita tetap harus ngikutin. Kalau kita
stuck di situ aja, kita akan ketinggalan. Setelah kita ketinggalan ya kita ya udah akan di situ aja gitu. Apalagi kita Gen Z, milenial, kita tetap harus bisa update nih sama teknologi gitu. Oke deh, berarti memang kita tuh perlu balance dan harus tahu menempatkan sesuatu lah ya. Kapan kita Iya, perlu benar. komunikasi virtual dan kapan kita perlu komunikasi tatap muka. Iya benar. Mungkin kalau di industri aku kebetulan emang balik lagi aku industrinya di wedding dan aku sering meeting sama klien. Makin kesini aku jadi makin tahu gimana membedakan orang yang lagi marah by chat sama orang yang sebenarnya dia cuma butuh diperhatiin aja gitu. Terus kalau lagi meeting kadang juga berasa ini intonasi orang yang lagi marah atau emang lagi seneng atau lagi penasaran kayak gitu. Butuh jam terbang juga sih sebenarnya, butuh waktu untuk bisa tahu itu. Tapi percaya nggak percaya, semakin kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, nanti kita juga akan lebih tahu nih cara memanfaatkannya dengan baik gitu. Oke, berarti kakak sudah sedalam itu ya sampai tahu kayak cara ketikan orang ya, typing orang lagi marah atau lagi senang. Kalau gitu. pekerjaannya dan menyukai pekerjaannya nanti Betul juga sih, pasti betul. bisa. Betul ya, gimana jam terbang juga ya. Iya, awal-awal aku juga bingung, ini gimana ya? Apakah dia WKWK cuma di teks doang? Apa emang benar gitu? Ya, so far selama aku bekerja virtual kayak gini, aku merasa enjoy sih. Awalnya aku ngerasa nggak nyaman karena ya tadi aku nggak bisa, aku menebak-nebak. Tapi lama-lama ketika udah mulai tahu, udah tahu flow-nya kayak gimana dan udah mulai ngerti nih, oh ya udah enak. Tapi mentang-mentang aku kerja WFH terus aku nggak bisa tatap muka ya, nggak kayak gitu. Aku juga tetap bisa tatap muka. Ya salah satunya kayak aku juga nge-MC, jadi kan ketemu langsung. Nge-MC aja kadang juga virtual dan aku harus bisa memahami audiensnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar tekstual gitu doang, tapi juga tetap harus tahu nih bisa membangun ambience-nya. Tapi kalau langsung ya aku harus bisa ice breaking, harus bisa mencairkan suasana kayak gitu. Oke, I see. Jadi sama-sama penting. Bener, sama-sama penting ya, kita nggak bisa membedakan antara komunikasi virtual dan tatap muka ya Kak. Iya, tergantung konteksnya dan Konteks, kita juga betul, bisa menempatkan diri di mana. Dari tadi kita udah ngomongin perihal pentingnya komunikasi, terus dan lain-lain lah hal penting ya bagaimana kita berkomunikasi gitu. Sekarang aku mau minta nih Kak, 3 jurus sakti dalam berkomunikasi, baik secara tim, terus presentasi dan bagaimana sih cara kita berkomunikasi ketika ngobrol sama atasan gitu, khusus dalam berkarir gitu sih Kak. Oke, satu-satu dulu. Jadi jurus sakti dulu. Jurus sakti, betul. Oke, Bon. Jadi sebenarnya kalau jurus sakti ini beda orang beda ya. Cuma Betul. mungkin nggak semua yang aku lakukan relate ke kalian. Betul. Cuma hopefully bisa membantu. Tadi 3 jurus sakti kemana dulu? Kerja tim. Kerja tim. Balik lagi. So, hal yang harus kita lakukan adalah ketika kita lagi kerja bareng sama orang, komunikasi itu tuh penting. Kalau balik lagi kita introvert extrovert, penting untuk kita tuh menyampaikan kemauan kita atau tujuan kita tuh kayak gimana sih gitu, atau load kerja kita tuh kayak gimana sih, biar kita sama-sama tahu nih. Kalau misalkan kita nggak tahu teman kita tuh lagi ngapain, lagi kenapa, ya kita akan kita akan berburuk sangka. Akhirnya perang dingin. Harusnya kita bisa jalan bareng, akhirnya jadi pincang satu. Nah kalau kayak gitu kan sangat merugikan kita semua ya. Terus akhirnya kerjaan kita jadi kemana-mana gitu. Jadi make sure untuk ngobrol kalian bisa untuk kayak nyaman untuk ngobrol, komunikasi. Terus habis itu ya udah balik lagi kayak tadi ngobrol aja gitu. Kalau misalkan kalian nggak nyaman sama rekan kerja kalian, coba saling tukar info aja. Sebenarnya apa sih yang bikin nggak nyaman gitu? Refleksi aja dulu, nggak apa-apa. Aku juga pernah sih ngalamin. Apalagi aku ya agak susah ya karena emang aku virtual. Rekan kerjaku di mana-mana. Ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Malang, ada yang di mana lupa pokoknya di daerah Jawa. Jadi aku tuh nggak yang satu lingkup. Tapi aku bisa kerja bareng sama mereka itu karena tadi komunikasi. Oh aku break dulu ya. Aku kesini dulu ya. Oh aku kesini dulu ya. Jadi kita saling update info gitu dan lebih ke menghargai sih. Balik lagi kalau kita ngomong ke orang, kita menginformasikan ke orang, apalagi rekan kerja kita, itu tuh sebenarnya salah satu bentuk kita ngehargain gitu. Jadi nggak langsung kabur gitu aja. Gimana perasaan kita kalau di ghosting sama teman? Agak, aduh gitu ya, agak kesel tapi ya ampun gitu ya, kecewa, kesel ya pasti. Perasaan itu yang akhirnya gondok nih, akhirnya merusak teamwork kita gitu. Jadi
make sure untuk kita tuh sama-sama punya visi misi yang sama gitu. Betul. Terus kita juga harus bilang biar kita tuh enak ke depannya, kita sama-sama enak kerjanya gitu. Oke, itu kerja tim. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Gimana tuh? Presentasi, oke, kayaknya kalau misalkan kalian ikut webinar di Edusphere, apa sih? E17 course. E17 course, kalian pasti akan bosan ngedenger aku. Tapi ya, kalau presentasi, first thing first yang harus kalian lakukan adalah prepare dengan baik. Well, prepare itu adalah kunci utama. Jangan pernah bawa gelas kosong. Jadi sesimpel kita harus tahu materi yang mau kita bawain itu apa. Terus abis itu kita juga harus tahu audiens kita tuh siapa gitu. Jangan kita pembawaannya heboh, ternyata audiens kita bapak-bapak, kan ya nggak masuk gitu. Betul. Kita sepaneng tapi audiens kita anak-anak, kan ya nggak masuk. Jadi kita tetap harus riset audiens juga. Terus kita juga harus prepare latihan. Terus kita juga bisa kayak minta tolong temen nih kalau misal kurang pede gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakuin. Tapi yang paling utama kita harus well prepare, jangan bawa gelas kosong. Gitu dia. Oke, itu presentasi. Yang terakhir cara berkomunikasi dengan atasan gitu. Agak ngeri-ngeri sedep ya. Betul, ini ada pembahasannya agak sedikit sensitif ya, tapi semoga membantu teman-teman yang udah kerja di rumah. Aku nggak tahu ya, tapi mungkin teman-teman sudah terlatih ketika mereka lagi skripsi bimbingan mencari dosen yang agak kadang sulit dihubungi atau emang beliau ini agak sensian, mungkin agak sedikit relate kalau ke dunia kerja juga, karena di dunia kerja pun nggak semua atasan itu sama gitu sifatnya. Betul. Ada yang sifat beda-beda. Jadi ketika kita komunikasi sama atasan, yang jelas kita tetap harus sopan. Nggak boleh kita, ya mungkin ada beberapa atasan yang nganggap ya udah santai aja, tapi tetap aja loh harus ada boundaries sama ya atasan sama kita. Nggak bisa kita tuh menyamaratakan, oh ya udah dia temen, apalagi masih seumuran. Di era sekarang kan banyak startup, di era sekarang kan banyak banget kayak kerja sama sepantaran atau bahkan atasan kita di bawah kita nih umurnya. Kita tetap harus bisa menghargai gitu. Dengan dia tadi tetap harus sopan, ya bercanda, tapi kita tetap harus tahu batasannya gitu. Ya balik lagi, semua orang kan punya sifat masing-masing. Kita juga harus bisa memahami sifat dari atasan kita. Jadi jangan kita menyuruh atasan kita untuk memahami kita, tapi kita juga harus tetap memahami atasan kita tuh kayak gimana. Terus tadi sopan, bisa memahami. Terus kalau bisa, ini ya sebenarnya tambahan aja sih. Ada beberapa atasan itu yang dia mungkin agak ya ada yang galak, ada yang susah untuk dihubungi dan lain sebagainya. Aku percaya kalian pasti tahu gimana caranya untuk mendekatkan diri kepada mereka. Gitu. Tapi ya jangan carbuk doang ya. Ini biasanya ada beberapa orang yang begini, tapi ya udahlah. Kita bisa minta tolong teman kita, atau kita bisa tanya dulu nih sama senior kita. Dian, kalau sama Pak ini kita harus gimana ya? Atau gimana ya biar Pak ini tuh lebih oke gitu, lebih mau ngasih waktunya ke kita gitu. Kadang kan ada orang yang kayak gitu ya. Kita bisa manfaatin itu. Ya sesekali lah kita bisa ngobrol-ngobrol, atau kita ngebahas hal yang fun, atau kita tahu hobinya, kita bisa nyamber dikit. Betul. Itu jurus sakti Ala Fitri. Kalau misalkan kalian ada jurus sakti lain, oke aja, semoga bisa kalian praktekin gitu. Siapa tahu dia mau praktekin juga. Bisa, semoga ya akan saya coba itu ya. Atau ada jurus lain untuk menambahkan. Aduh nggak, aku cukup kayak sedikit ada beberapa yang relate gitu ya. Iya, Yang dari relate tadi ya, Bun. Kak Fitri bilang tuh kayak, aduh ini cukup relate dan mungkin bisa jadi insight juga baru buat aku ya tentunya gitu. Terus nih Kak, biasanya kalau ngomongin tadi yang jurus sakti presentasi gitu. Kalau aku nih Kak, sebelum melakukan apapun gitu ya, apapun tuh dalam artian ketika aku perlu ngobrol di depan banyak orang atau kayak gini nih podcast gini ya kayak gitu, aku tuh biasanya latihan di depan kaca. Kayak di kaca manapun aku akan mencari kaca karena aku pengen melihat gimana diri aku itu ngomong gitu. Karena aku takut kan ada beberapa mimik wajahku yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Tapi kan lagi-lagi aku cuma bisa ngontrol diriku, tapi aku nggak bisa ngontrol orang lain. Kalau kayak gitu itu bisa sih Kak dijadiin tips and trick gitu buat Bisa banget. Pernah nggak Kakak kayak gitu juga? Aku pasti melakukan ya tadi latihan kan, kayak yang tadi aku bilang bahwa aku pasti akan well prepare. Aku malu, tapi ini semoga bisa bermanfaat. Aku kan kadang kalau event pulang gitu di jalan motoran, kadang aku memikirkan
Kadang Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya. yang terhormat. Aku kadang kayak gitu, jadi aku praktekkan kami ucapkan selamat datang kepada ini. Kadang aku pengen mendengarkan intonasiku sendiri. Kadang aku cuma butuh untuk tahu, oh nanti kalau misalkan gua kayak gini bakal kayak gini gitu. Jadi emang latihan itu di mana aja. Aku aja di jalan juga kayak gitu. Kadang kalau lagi lagi main sama kucing juga kayak gitu. Oh iya. Lagi pokoknya apa aja selagi aku inget dan aku mau, ya aku akan coba. Tapi latihan di depan kaca itu kayaknya banyak orang yang sangat terbantu dengan itu sih. Karena kalau di depan kaca kan kita bisa lihat mimik muka langsung. Betul Kak, kayak gitu sih. Itu juga nggak apa-apa. Kadang aku latihan nih, besok malamnya tengah malam nih habis aku bikin skrip, aku masih baca lagi. Aku buka, kadang aku videoin, aku record. Habis itu aku record, aku lihat lagi, oh ini kurang di sini, oh ini kurang di sini. Oh gitu. iya betul. Gitu, jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk apa aja dieksplor. Selagi itu bikin kalian lebih pede, selagi itu bikin kalian lebih oke, itu nggak apa-apa. Tapi balik lagi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing Ya, kayak betul. gitu. Nah, terus nih tadi aku sempet kayak kakak mempraktekkan di motor gitu ya. Itu aku sempet, aku kayak oh iya gitu sampai di motor loh gitu. Nah, dengan cara mungkin teman-teman sadar ya di rumah gitu tadi caranya Kak Fitri ngomong tuh pas mencontohkan tuh agak beda. Gimana sih Kak caranya bikin suara itu jadi bulat gitu? Kan kalau aku agak cempreng gitu. Gimana ya Kak tadi tuh? Gimana ya? Kalau ditanya bingung sih, tapi setelah aku pelajari itu tuh sebenarnya ada tekniknya. Oh ya. Ada pernafasan tertentu yang dipakai. Terus kalau misalkan kalian MC atau kalian belajar soal MC, itu pasti ada kayak teknik pernafasan kayak gitu. Nah itu bisa dipakai. Sebenarnya semua orang menurutku bisa sih, karena suaraku sebenarnya cempreng. Oh iya. Ini kayaknya karena aku sih baru menyadari beberapa waktu ini. Cuma kayak cuma asumsiku aja sih. Aku bisa ngomong kayak gini tuh lancar kayak gini karena dari kecil aku selalu dicekoki dengan on the spot. Berita-berita, presenter-presenter. Nah, on the spot sama presenter-presenter ini kan mereka memakai suara yang kayak gila ya. Iya, bulat gitu. Iya, nah jadi kebawa dari situ. Apalagi aku kan merantau ya. Jadi peralihan dari kampung ke Jakarta dengan bahasa Indonesianya. Itu awal-awal aku selalu diomongin mendok. Oh ya, tapi sumpah gak ada mendoknya hari ini. Hari ini mungkin teman-teman juga sadar gak ada mendoknya ya. Iya, kayak gitu. Tapi ya udahlah. Aku udah beberapa tahun di sini, jadi mungkin udah mulai melebur. Cuma kalau ngomong bahasa Jawa lagi, mendok lagi sih. Cuma ini tips dari aku kalau misalkan kalian pengen suaranya bulat, latihan. Karena gimana ya, nggak bisa kita tuh langsung auto bisa. Pasti ada latihannya. Kadang kita secara nggak sadar, oh ternyata kita udah bisa. Nah kalau kita udah bisa, pasti kan nggak akan langsung mateng gitu. Jadi butuh diasah lagi biar lebih mateng dan ya. Ya, oke deh. Ternyata cari kerja itu susah ya. Santai aja kali, di 17 Course upgrade skill gampang kok. Banyak pilihan program di E17 Course, mulai dari pelatihan IT, multimedia, soft skill, bootcamp, TOEFL, psikotes, sampai sertifikasi BNSP. Pilih program yang pas buat kamu. Wah, boleh juga nih buat join di E17 Course. Jangan tunggu besok, daftar sekarang di E17 Course. Oke, kali ini Kak, jadi kita udah dapat beberapa pertanyaan nih dari follower gitu. Jadi aku pengen menyampaikan semoga pertanyaan atau perwakilan pertanyaan ini bisa mewakili teman-teman di rumah gitu. Jadi yang pertama nih Kak, pertanyaannya adalah gimana caranya membangun komunikasi yang asertif tanpa terkesan agresif? Gimana tuh Kak? Agresif ya, biar nggak terkesan agresif ya. Sebenarnya balik lagi ya, semua orang itu punya karakter masing-masing. Betul. Dan kita juga harus bisa memahami karakter orang yang mau kita ajak komunikasi itu kayak gimana. Nah kalau misalkan kita udah tahu nih karakter orang yang mau kita ajak komunikasi gimana, coba kita refleksikan itu ke diri kita. Kalau misalkan gue kayak gini, nih orang bakal ngerasa risih nggak ya? Nah kayak gitu. Jadi coba posisikan diri kita sebagai orang tersebut gitu. Kalau misalkan lu tiap hari dichatin mulu gitu kayak
risih banget gak sih? banget, Gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau PDKT sama orang. Aduh. Sama kayak gitu. Jadi mungkin rekan kerja kita atau atasan kita atau orang yang mau kita reach out nih, kalau misalkan kita terlalu kayak gitu terus ya orang juga bakal risih gitu. Jadi kita tetap harus bisa menyesuaikan. Oh kalau gue di kayak gituin gimana ya? Jadi kayak gitu. Lebih ke kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang itu, dan kalau misalkan masih ragu nih, gue terlalu agresif nggak ya? Nah, coba tanya ke teman kita. Jadi kita butuh second opinion juga, nggak cuma diri kita aja. Mungkin kita ada kurangnya nih, jadi kita butuh pendapat orang lain gitu. Jadi kita bisa ambil dari POV orang lain, kayak gitu. Nah, jadi tuh kadang memang omongan orang lain itu nggak melulu negatif ya Kak ya, ada positifnya. Oke deh, nah sekarang kita ke pertanyaan kedua. Ini datang dari kita atau kita semua lah gitu yang memang terkadang pernah ada di posisi yang aduh overthinking banget nih sebelum kita mau presentasi atau ngobrol di depan, ngomong di depan banyak orang gitu ya Kak ya. Nah ada gak sih tipsnya gitu biar kita tuh gak kelamaan mikir dan bisa langsung berani mulai setelah banyaknya pikiran-pikiran, aduh bisa gak ya, aduh gimana nih, aduh nervous banget gitu. Kan biasanya itu sering terjadi ya gitu, itu Ya, gimana sih Kak? gitu, Ada gak sih Kak tipsnya? Gimana ya Dian ya, so far aku juga mengalami itu karena balik lagi aku tuh sebenarnya agak perfeksionis, terus aku juga overthinking kan, jadi sebenarnya agak relate dengan pertanyaan dari followers ya tadi ya. Iya followers gitu. Buat teman-teman yang merasa kalian tuh perfeksionis, terus kayak mereka tuh kayaknya gue takut ini bakal diomongin jelek deh atau apa. Biasanya orang-orang overthinking tuh kayak gitu. Terus kadang ngerasa udah latihan banget nih tapi ngerasa kurang dan nanti takut pas perform itu malah jelek atau bikin salah. Satu tips yang aku lakukan dari dulu, fun fact, aku tuh dulu takut banget untuk ngomong depan kamera. Terus aku juga takut untuk menunjukkan muka kalau misalkan Instastory gitu kan orang-orang pada gue cakep nih, gue pengen ini. Aku takut. Tapi apa yang bikin aku sekarang berani dan ya udah fine aja, itu adalah gak ada yang sempurna. Gak ada yang sesempurna itu, gak ada yang tiba-tiba langsung wow, gak ada yang tiba-tiba tuh langsung indah. Semuanya itu pasti butuh proses, dan untuk jadi sempurna pasti gak bisa. Tapi kita bisa untuk mengusahakan itu jadi lebih baik. Betul. Ya gimana caranya? Ya udah, terjang aja. Aku pertama kali nge-MC di ballroom besar, itu aku banyak pressure ya. Aku skripsi, terus abis itu aku diteror sama WO. Kebetulan aku dulu part time ya. Aku diteror sama WO. Ini gimana nih, ini gimana? Tapi ini pertama kali aku nge-MC gitu di ballroom gede. Ya bukan ballroom biasa, di Hotel Bintang 5. Kayak itu tuh takut banget, gimana ini? Yang aku lakukan adalah percaya bahwa ya udah salah nggak apa-apa, yang penting aku do the best gitu. Nggak ada yang sempurna. Jadi pasti aku akan merusak harapan atau ekspektasi orang yang hiring aku ya. Tapi aku akan berusaha untuk menjaga ekspektasi itu dengan apa? Ya aku akan menunjukkan kelebihan yang lain. Kalau misalkan oh tadi bikin salah nih, oh ya udah nanti akan diperbaiki dengan hal yang lain gitu. Jadi sebenarnya apa yang kamu overthinking kan, itu sebenarnya nggak akan terjadi. Kalaupun terjadi, pasti ada solusinya. Ingat itu guys. Jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk ngerasa overthinking, ngerasa takut, atau kita tuh ngerasa nggak pede. Yang jelas berusaha dan terobos itu. Nggak ada yang sempurna. Kayak gitu sih Dian. Kalau dari aku ya. Semoga membantu teman-teman di rumah. Intinya tidak ada yang sempurna ya Kak di dunia. Iya, nggak ada yang sempurna. Salah itu normal dan manusiawi. Tapi kalau misalkan kita pengen nggak salah, latihan. Kalau misalkan kita udah latihan, kita udah merasakan gue udah do the best, udah. Kalau misalkan masih kurang, perbaiki di nextnya. Jadi jangan putus semangat, jangan patah semangat, karena kita pasti bisa. Orang aku aja bisa, apalagi kalian gitu. Betul, jangan terlena dengan kesalahan. Justru yang ada kita harus mencari jalan keluar dari kesalahan itu. Iya, benar gak sih Kak? Dan masalah orang overthinking adalah terlena di kesalahan yang sudah dibuat. Terlalu lama hidup di dalam kesalahan sih biasanya overthinking. Sebenarnya manusiawi loh. Betul. Dan nggak apa-apa orang mikir jelek ke kita ya, selagi kita mau memperbaiki itu good. Gak apa-apa. Betul. Wah, dari obrolan hari ini kita jadi tahu bahwa komunikasi itu adalah kunci penting untuk masa depan. Dan komunikasi itu bisa dipelajari, mulai dari berani menyampaikan, mendengar secara aktif, dan pemilihan kata atau kalimat yang tepat.
Dan komunikasi itu bukan hanya sekedar banyak berbicara, tapi juga bagaimana kita menyampaikan pesan dan pikiran kita secara tenang, nyaman, dan percaya diri. Tentunya itu semua bisa kita pelajari asalkan kita mau latihan. Gak kerasa kita udah di penghujung podcast ya Kak ya. Dan jujur hari ini insightful banget buat aku dan semoga buat teman-teman di rumah gitu. Mungkin sebelum kita akhiri, aku pengen minta pesan dan kesan dong Kak buat kita semua nih. Oke, sebenarnya cepet banget ya rasanya. Gak berasa ya Kak ya, gak berasa. Gak berasa kalau kita udah ngobrol panjang. Tapi kalau pesan dan kesan dari aku sama seperti tadi, komunikasi itu bisa dipelajari. Jadi jangan stuck di situ aja. Ingat, kalau misalkan kita udah menguasai komunikasi dengan baik, itu akan powerful banget buat kita, baik di dunia kerja atau di kehidupan kita. Apalagi buat PDKT-in orang. Mantap banget. Jadi belajar komunikasi yang baik teman-teman. Bisa dari mana aja? Bisa dari course ini juga ya? Betul, ada di E17 Course. Dan nanti ketemu aku. Makasih banget ya udah ngundang aku. Betul, aku juga happy makasih. banget bisa sharing di sini, bisa ngobrol sama dia dan mungkin bisa insightful buat teman-teman di sana. Oke, makasih banyak juga ya Kak ya udah meluangkan waktunya untuk sharing semua pengalamannya di sini dan semoga teman-teman di rumah merasakan bagaimana excited ya aku selama podcast ini ya. Semoga berasa gitu rasanya sampai ke rumah. Oke deh. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir, sampai mungkin baru 3 episode, tapi semoga teman-teman tetap standby dengan episode-episode baru dan hal-hal baru yang nantinya akan kita sharing. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan follow seluruh akun sosial media E17 Course. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa, bye! Bye-bye!